dua, tiga. Oke guys, assalamualaikum. Kita berada di Sanya, Hainan. Malaysia dan Thailand ketar-ketir kalau dengar konten ini. Di Tasikmalaya Selatan ada ribuan hektar. Kita tengok dia nak mempromokan durian dia. First dia cakap Malaysia dan Thailand ketar-ketir. Mungkin pada aneh soal durian lah 7-8 miliar dolar mereka impor. Dan kalau Anda bayangkan satu area di Indonesia, kabupaten misalnya, penduduknya cuma 80.000, 100.000, impor 100. Malaysia dan Thailand ketar-ketir kalau dengar konten ini. Di Tasikmalaya Selatan ada ribuan hektar. Kita tengok dia nak mempromokan durian dia. First dia cakap Malaysia dan Thailand ketar-ketir. First dia dah negatif. First dia dah mula sombong. First dia dah mula menunjukkan sikap iri hati. Ini mentaliti ataupun mindset saudara-saudara kita dari negara seberang Indonesia. You nak promo barang, nak promo you punya produk, jangan start dengan negatif. Sebab produk you akan jual seluruh dunia. You nak tahu tak, Malaysia tak ketar-ketir. Kita puluhan tahun dengan Thailand. Sekarang ni, syarikat dari Malaysia sudah melakukan usaha sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Sekarang memang lagi heboh-hebohnya tentang durian. Bahkan Malaysia sendiri menghasilkan jutaan ringgit daripada hasil bertanam durian. Di Indonesia sekarang heboh. Bahkan Pak Menteri Luhut juga sedang heboh-hebohnya ingin menanam durian. Sebab potensi durian yang ada di Indonesia juga sangat-sangat berpotensi besar untuk dikirim ke berbagai negara. Kemudian petani durian juga sudah mulai banyak penanaman. Kemudian ada sebuah video yang katanya Malaysia dan Thailand ketar-ketir melihat Indonesia menanam puluhan ribu hektar durian. Untuk sahabatku yang membuat video tersebut, tolonglah jangan kita mulakan dengan sombong dulu. Sebab menanam durian ini tidak mudah. Sebab menanam durian ini butuh proses berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Sedangkan negara tetangga kita, mereka sudah melalui pahit, manis, asam kehidupan menanam durian. Pahit, manis, asam, garam, semua sudah dilalui oleh petani durian yang ada di Malaysia. Sehingga sekarang ya jangan heran kalau Malaysia tinggal memetik hasilnya saja. Mereka sudah melalui beberapa proses sehingga mereka menciptakan sebuah durian yang begitu sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Bahkan sudah dikirim ke beberapa negara puluhan tahun yang lalu. Ini merupakan salah satu hasil kerja keras mereka pada zaman dahulu. Sedangkan kita mungkin asyik terlena dengan konon katanya selalu mendapat sebuah berita Indonesia, sebuah negara yang kaya raya. Kita terlena, kita tertidur, kita terbuai dengan berita-berita tersebut. Akhirnya apa? Sekarang kita tertinggal jauh dari negara tetangga kita, Malaysia dan juga Thailand dalam bab soal durian. Padahal kalau dipikir-pikir, iklim Indonesia, Malaysia, Thailand itu sama. Cuacanya sama. Terus dari lahan-lahan kebunnya juga sama. Lantas kenapa durian Indonesia tidak begitu terkenal di dunia? Ini merupakan salah satu yang harus dibenahi oleh pemerintah kita. Bagaimana caranya mempromosikan durian lokal Indonesia ke penjuru dunia. Dan tentunya kita tidak perlu sombong, tidak perlu merasa paling hebat sendiri. Yang paling penting kita harus banyak belajar dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Oke teman-teman, di sini saya juga akan mereaksi sebuah video di mana petani durian Malaysia dan Cina itu juga sudah melakukan kolaborasi atau kerjasama. Tapi sebelum kita mereaksi video tersebut, kita reaksi statementnya Pak Luhut, ya kan? Dia ingin menanam durian dan katanya hasilnya luar biasa. Wow, terbaik statement Pak Luhut ini. Mudah-mudahan sesuai apa yang diomongkan.
sedikit pada aneh soal durian ini lah 7-8 miliar dolar mereka impor. Dan kalau Anda bayangkan satu area di Indonesia, kabupaten misalnya, penduduknya cuma 80.000, 100.000, impor 100 juta dolar durian ke Tiongkok per tahun, itu kan 1,5 triliun. Dan itu sudah membuat pemerataan ekonomi juga. Jadi jangan dianggap enteng. Nah, makanya kerjasamanya ini betul-betul kita buat dengan BJI untuk research sehingga betul-betul durian itu bisa durian yang bagus. Ya memang it takes like 3-4 tahun baru mulai berbuah. Tapi dari sekarang sudah mulai kita tanam di Humbang Sudutan, di Pak Barat kita sudah tanam mulai 100 hektar. Begitupun nanti di Palu, di beberapa tempat di sana yang duriannya oleh NDRC mereka dianggap bagus. Nah kemudian ada satu yang disentuh tadi malam soal durian. Ini lagi-lagi durian ini jangan dianggap enteng. Sekarang kita cari tempatnya. Kita lihat ada di Sulawesi Tengah, juga ada lahan untuk bisa durian. Dan sekarang di Pak Barat kita temukan bisa 2.000 hektar. Karena mereka impor durian itu sampai 8 miliar dolar. Anda bisa bayangkan sekarang kalau misalnya seperti Sulawesi Tengah bisa impor 500 juta dolar aja. Durian, itu berapa banyak petani yang dapat. Dan begitu juga dengan Humbang Sudutan. Kalau dia bisa impor 200 juta dolar aja, per 100 juta saja itu udah 1 triliunan. Bayangkan penduduk hanya dengan 100.000 itu ngekspor durian dengan nilai 1,5 triliun. Itu akan membuat kesejahteraan rakyat di sana luar biasa. Kenapa nggak dari dulu-dulu Pak Luhut tanam durian? Tapi nggak apa-apa, walaupun terlambat, insya Allah pelan-pelan kita juga pasti bisa seperti negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan juga Thailand. Tapi kalau kita mau bersaing dengan dua negara ini, di mana dua negara ini sudah terlebih dahulu mengirimkan duriannya ke berbagai luar negara, sedangkan di negara kita baru mulai menanam. Katanya Pak Luhut, potensi durian di Indonesia bakal menjadi luar biasa dan itu berpotensi meningkatkan perekonomian. Dulu-dulunya itu ngapain Pak Luhut? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dulu-dulu tanam durian? Mungkin kalau dulu-dulu kita juga ikut tanam durian, membudayakan durian lokal, bagaimana caranya bisa menghasilkan buah yang berkualitas tinggi, buah yang bisa dinikmati, rasanya juga enak seperti durian musangking, duri hitam, kemudian durian montong, sehingga durian kita juga ikut mendunia. Namun sayangnya, 1000 kali sayang, durian kita sama sekali tidak terkenal di penjuru dunia. Durian yang terkenal di penjuru dunia, musangking dan juga durian montong, duri hitam, durian daripada Malaysia. Memang sih Malaysia bukan kaleng-kaleng ya. Bab pasal soal durian kita memang tertinggal jauh banget. Kalau kita mau bersaing dengan negara tetangga kita ini juga butuh waktu puluhan tahun. Dan tidak semudah apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Luhut tinggal ngomong ini kalau berbuah bla 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 potensinya luar biasa. Iya kalau tidak mengalami kegagalan. Iya kalau tidak mengalami gagal panen atau tidak berbuah. Sebab biasanya kalau kita baru memulai, pasti awalnya itu akan ada kesulitan. Tapi nggak masalah Pak Luhut. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya juga turut mendukung apa yang Pak Luhut sampaikan. Mudah-mudahan petani durian juga mendapat dukungan dari pemerintah. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, di sini kita juga akan mereaksi salah satu video petani durian daripada Malaysia yang sudah menanam durian di Cina. Ini mungkin merupakan salah satu kerjasama ya antara pemerintah Cina dengan pemerintah Malaysia. Wow, keren luar biasa ya. Katanya sih Pak Luhut mau impor juga ke Cina. Berarti ini Pak Luhut akan menyaingi Malaysia dong. Oke, kita reaksi videonya bersama-sama. 2, 3. Oke guys, Assalamualaikum. Kita berada di Sanya, Hainan, melawat kebun durian. Salah satu syarikat sini dia mempunyai 2.500 ekar. Oh, Kebun durian, kebun avokado, kebun mangga, kebun macam-macam lah. Ini antara pokok yang telah mereka tanam berusia 3 tahun, 2 tahun setengah. Tapi tengok guys.
macam mana usaha mereka untuk mengelakkan angin kuat. Taiwan ni typhoon lah kuat. Jadi mereka setiap pokok tu kena ada letak ni. Dikasih pelindung. Pokok durian montong mereka jaga. Jadi ruang dan peluang kita di Malaysia jangan risau. Kita masih mempunyai peluang yang cukup banyaklah. Sebab mereka mau keluarkan 1 kilo durian memang kos tinggi guys. Tengok. Betul kan Datuk Jason? Ya, Betul. memang kos diorang tinggi dan bukan hanya kos dari segi maintenance, tapi kos labor pun tinggi. 3,000 sini. 3,000 satu orang satu bulan. Jadi diorang punya kos tinggi. Lagipun pipe untuk scaffolding begini kena bikin lubang 1 meter. Ya. Jadi untuk biasa punya auger tidak boleh buat 3 meter. Jadi mahal. Mahal. So, jangan risau. Jangan risau. Terus tanam musangking, duri hitam. Kita sudah menjalankan kerjasama dengan syarikat yang terbesar di Hainan. Wow, luar biasa. Mengimport produk kita, sama ada durian ataupun avocado, dan juga dia sebut tadi pasal kopi. So 3 produk ni yang dia betul-betul minat lah untuk kita bawa ke sini. Dan mereka terpaksa juga tanam durian kerana apa? Sebab permintaan begitu tinggi di China. Jadi walaupun mereka dengan kos yang lebih tinggi, tahu guys, harga 1 kilo 300 RMB guys, dekat 200 lebih duit kita 1 kilo. Ngeri. Durian. Itu pun montong. Kalau durian musangking dia kata tadi 500 RMB 1 kilo musangking. So kalau dia ambil harga ladang di Sabah 50-60 ringgit pun masih lumayan lagi. So jangan risau. Keren ya, Malaysia. Ada pokok limau. Selagi belum berbuah yang ini dia ambil buah. So ini mungkin dalam 1 tahun lagi berbuah. So dia tengoklah. Setakat belum bersaing dia masih boleh ambil buah. Tengok buah dia cantik. Pamela. So teruskan usaha menanam musangking, jangan risau. Kononnya bilang Hainan sudah ada tanam 5,000 ekar, sebenarnya 5,000 ekar durian. Tetapi musangking, blackthorn hanya 10% daripada kami 5 hari berada di sini. Ya, kita tengok sendiri, jangan risau. Teruskan usaha, berbudi pada tanah, tanam musangking, tanam blackthorn, mempunyai pasaran yang cukup tinggi di China. Dan kita telah pun menjalinkan kerjasama dengan sebuah syarikat untuk kita dapat memasarkan hasil-hasil pertanian kita di Sabah ataupun dari Semenanjung bersama-sama dengan mereka. Dan banyak lagi lah usaha yang kita kena buat. Jadi saya beruntung bersama dengan Persatuan Penanam Durian dan Buah-buahan Tropika dapat datang ke sini dan dapat menjalinkan kerjasama. Tengok guys, pokok pinang. Pinang sini harga RM135 1 kilo. Wow. Maka orang tanam banyak pinang, selingan. Tengok, montong semua, montong. So mulai hujung tahun ni dia mula mau tanam musangking dan duri hitam. Berbudi pada tanah, onsol. Mantap, Pak Cik. Oh, sudah berbuah ya? Oke guys, ini durian, pokok durian montong di Hainan. Oh, montong ini, durian montong. 5 tahun berbuah. Tapi semua pokok terpaksa diikat dengan besi ya. Disokong dengan besi. Kerana apa? Taiwan ni antara negara yang sentiasa dilanda taufan. So kos dia agak tinggi sikit untuk dia mengeluarkan per kg durian montong sini 200 ke 300 RMB 1 kilo. So musangking lebih kurang 300 ke 350 RMB. Inilah keadaan kebun durian di Hainan. So kita akan melawat lagi beberapa kawasan. Dipahamkan ada lebih kurang 2 juta pokok durian sudah ditanam di Hainan. Oh, 2 juta. 10,000 hektar lah pokok durian. So mereka memang melihat potensi tanaman ini begitu baik sekali. Dan mereka nyatakan masih tidak cukup kalau untuk memenuhi keperluan
pengguna di China dia perlu 100 pulau hainan. Mana mau dapat tu guys. Jadi kita terus menanam. Mari kita menanam terus untuk menembusi pasaran terbuka untuk kita di Malaysia. Dia cakap Thailand beritahu semalam dia boleh keluarkan kuantiti musangking atau duri hitam, tapi dia tidak boleh keluarkan kualiti macam Malaysia. Oh, wow. So Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia masih boleh menanam musangking dengan kualiti yang dikehendaki oleh masyarakat dan juga pengguna-pengguna penggemar durian di kawasan Hainan. Ini grup pakar-pakar dan juga pengusaha daripada Thailand. Juga bekerja sama ya Everything alright. dengan Thailand juga. One dog have some tree have a problem. You see the leaf, Yeah, the leaf. but I'm sure for the long time, director Fong understand Yeah. have a good technique. Good technique. But this time it's not enough Not technique. enough, Not yeah. enough, I think. Okay. No problem. No problem. Because we have cooperation. Yeah, cooperation. Sabah have. Sabah also. Yeah. Kap. Wow, luar biasa ya. Ternyata Cina saja bekerja sama dengan Malaysia. Ini membuktikan bahwa negara Malaysia merupakan salah satu negara yang menghasilkan buah durian berkualitas tinggi. Dan juga Cina bekerja sama dengan Thailand di dalam bab pasal durian. Sedangkan Indonesia tidak diajak. Bagaimana ini? Kok Indonesia sampai tidak diajak ini? Indonesia harus banyak belajar dari dua negara, Thailand dan juga Malaysia. Karena dua negara ini merupakan salah satu penghasil durian yang berkualitas tinggi. Sedangkan Malaysia merupakan salah satu negara yang menghasilkan buah durian musangking yang paling terkenal di seluruh dunia. Jadi kalau dari segi pandangan saya, tidak ada salahnya kalau kita lebih banyak belajar dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Tapi tak perlu khawatir sahabat-sahabatku semua. Kalau saya lihat para petani durian dan juga para traveler durian, mereka sering pergi ke Malaysia untuk menuntut ilmu bab soal durian. Bahkan Malaysia sendiri juga menjadi tuan rumah ya di antara negara Asia Tenggara untuk menanam durian. Jadi Malaysia ini sebuah negara yang tidak pelit ilmu untuk berkongsi kepada negara tetangga lainnya. Karena misi visi ASEAN itu maju bersama-sama. Oke, langsung kita lihat seperti apa video selanjutnya. Malaysia memang senantiasa berbagi ilmu dalam bab soal penanaman durian. Persidangan Durian Asia 2024. Kita berada di Forest City ya. Waalaikumsalam, Pak Cik. Kampung selama 3 hari. Hari ini, besok dan lusa. Oh, Onsoy. Menyertai Asia Durian Summit 2024. So kawan-kawan yang ada di JB boleh datang ke booth Persatuan Penanam Durian dan Buah-buahan Tropika Sabah. Kami berada di sini hingga 30 hari bulan. wow. Kami mempromosikan kepelbagaian industri durian dan juga buah-buahan yang ada di Sabah. Datang ke Forest City 28 mulai hari ini, besok hingga 30 hari bulan. Ramai guys dari Thailand, Vietnam, Cambodia, Filipina, Indonesia, semua berkumpul di sini dalam memajukan industri durian dunia. Kita ada lebih 20 speaker. Ini antara topik yang bagus lah. Market durian ke China. Master Lim ada juga, Master Lim. Luar biasa ya. Daripada Thailand untuk productivity durian dan juga packaging untuk ke China. Semua topik bagus lah. Semua topik bagus. Kita boleh dapat Luar biasa. hari ini, besok dan lusa.
dan lebih 20 speaker. So mudah-mudahan ilmu bermanfaat kita bawa balik ke Sabah. Ini Datuk Jason. Sabah Kado. Ingat kau tidak datang. Oh, terbaik ya. So ini semua ahli-ahli Mazda. Ya. Ahli-ahli Mazda Sabah. Ini Tengko. Ini semua contribute Sabah agriculture punya orang. Kan? JW1. So ini kami punya presiden. Oh, avocado. Presiden Persatuan Penanam Durian dan Buah-buahan Tropika, Master Duen. Dia kerja kuat bantu kami semua. Dan juga industri durian Sabah. Jadi tidak ada istilah Malaysia dan Thailand ketar-ketir jika Indonesia menanam durian puluhan ribu hektar. Mungkin video tersebut hanya sebuah informasi dan hiburan supaya mungkin menarik banyak peminat penonton. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Sebab di Indonesia sendiri baru mulai penanaman. Dan para petani durian daripada Indonesia itu bergurunya ke Malaysia. Bahkan petani Cina pun bergurunya juga ke Malaysia. Bekerja sama dengan petani Malaysia dan juga petani daripada Thailand, itu Cina. Jadi harap-harap Indonesia lebih banyak belajar dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Bab soal ilmu kita bisa melihat sendiri, Malaysia merupakan sebuah negara yang saling berbagi ilmu, saling memajukan bersama-sama durian untuk dipopulerkan di seluruh dunia bersama negara serantau Asia Tenggara. Karena potensi yang dimiliki Asia Tenggara dalam bab soal penanaman durian ini berpotensi sangat-sangat cukup lumayan dari segi perekonomian buah durian. Maksud saya dari penanaman buah durian kalau berhasil segi perekonomiannya itu luar biasa. Bisa dikirim ke seluruh penjuru dunia. Wow, terbaik ya. Tapi sayangnya di saat negara kita heboh-hebohnya melihat hasil durian yang dikirim ke berbagai negara yang menghasilkan uang triliunan rupiah, kenapa Pak Luhut baru heboh sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa kita sering terlambat? Oke, nggak apa-apa Pak Luhut, meskipun terlambat yang penting ada usaha. Yang terpaling penting, pemerintah harus mendukung pertanian durian yang ada di Indonesia supaya durian Indonesia itu juga tidak kalah dari durian Malaysia, Thailand. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan hiburan buat sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Buang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Wow, luar biasa. Malaysia dalam segi hal ini memang begitu sangat maju sekali. Sedangkan kita tertinggal jauh dari negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, bahkan Vietnam juga sudah mulai menanam. Jangan sampai nanti kita kalah sama Vietnam lagi ya Pak Luhut. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum.